Materi yang pertama mengenai globalisasi yang mencakup mengenai proses, aktor utama, kompetitor, serta peluang globalisasi. Materi yang pertama mengenai proses globalisasi. Globalisasi lahir dari terbentuknya suatu formasi sosial global yang membentuk suatu kebijakan perdagangan internasional yang selanjutnya disebut sebagai free trade yang diprakarsai oleh World Trade Organization atau WTO. Di mana dari globalisasi tersebut lahirlah 4Is. Yang pertama adalah industrialisasi, investasi, informasi, dan individual consumer. Dari keempat 4Is tersebut, informasi memiliki peran yang sangat penting. Karena dengan informasi, maka teknologi akan bisa terus berkembang dan menunjang 4Is. Ada 3 aktor utama dalam globalisasi. Yang pertama adalah Transnational Corporation atau TNCS. Yang kedua adalah lembaga-lembaga multilateral dunia seperti IMF dan World Bank, dan terakhir adalah World Trade Organization sebagai lembaga birokrasi globalisasi. Dari ketiga aktor utama tersebut melahirkan kompetitor-kompetitor globalisasi yang ada, sehingga Indonesia bukan hanya bersaing dengan wilayah Indonesia itu sendiri, akan tetapi bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, India, dan China, serta negara-negara maju lain. Peluang globalisasi. Menurut Breuer dan Reich dalam buku Cokro Aminoto 2002 menyatakan setidaknya ada 3 peluang globalisasi. Yang pertama adalah ekspor dan impor, yang kedua modal asing, dan yang ketiga adalah investasi. Dari peluang yang disebutkan tersebut sehingga melahirkan juga organisasi-organisasi regional yang ada di dunia, seperti di Asia, lahirnya MEA, perdagangan bebas. Dari organisasi-organisasi tersebut, lantas bagaimanakah posisi Indonesia dalam menghadapi globalisasi? Dengan adanya otonomi daerah, maka Indonesia akan lebih diunggulkan. Dengan otonomi daerah, maka produk-produk lokal yang ada akan bisa go internasional menjadi produk-produk global. Dengan syarat bagaimana produk-produk lokal tersebut bisa bersaing dengan produk-produk global yang ada. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah baru. Dalam usaha merespon globalisasi sejak tahun 1998, bangsa Indonesia telah menetapkan strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap 3 permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Keleluasaan pemerintah daerah berkreativitas dan berinovasi serta peran aktif berpartisipasi adalah indikator dari otonomi daerah baru pasca reformasi. Desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan untuk yang pertama, mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien, yang kedua, untuk dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, yang ketiga, untuk melancarkan pembangunan sosial dan ekonomi. Dari ketiga argumen, perlunya desentralisasi tersebut dapat menjelaskan bahwa parameter otonomi daerah meliputi 3 bidang kehidupan strategis masyarakat, yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya, menurut Johan tahun 2003. C. Otonomi daerah prakarsa kreatif mengelola potensi ekonomi daerah. Otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, menurut Johan tahun 2002. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumber daya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum, menangkap peluang pasar serta menjamin perjalanannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang efektif untuk merespon tuntutan atau tantangan globalisasi. D. Globalisasi menuntut pejabat dan pelaku ekonomi terus belajar. Drucker mengatakan kalau terjadinya perubahan sistem masyarakat barat dari sistem kapitalis menjadi sistem post-kapitalis, di mana modal sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak lagi menjadi unsur produksi utamanya, melainkan pengetahuanlah yang menjadi unsur produksi utamanya.
Implikasinya ialah pekerjaan mulai berubah menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan, dan tugas-tugas rutin mulai berubah menjadi tugas yang lebih menekankan pada inovasi, serta penugasan yang bersifat individu menjadi pekerjaan tim. Sehingga dalam menjawab tantangan globalisasi ini, dilakukannya 4 cara. Yang pertama, learning organization sebagai upaya pengembangan modal manusia. Untuk bertahan di era pengetahuan, organisasi yang dibutuhkan ialah organisasi yang mampu membangun modal maya melalui proses transformasi keterampilan kerja para pegawai dari proses individual menuju proses belajar organisasional. Maka dari itu, untuk sukses menghadapi tantangan globalisasi, daerah otonom dituntut menjadikan dirinya sebagai organisasi pembelajaran atau yang biasa disebut dengan learning organization. Kemampuan belajar yang cepat dan gesit akan mempermudah lembaga legislatif daerah dan badan eksekutif daerah lebih cepat tanggap menghadapi perubahan-perubahan global. Sehingga dalam hal ini, learning dianggap sebagai aktivitas untuk menyadari diri sendiri, lingkungan, dan hubungan keduanya yang akan memungkinkan kita lebih cepat beradaptasi atas situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, learning organization atau organisasi pembelajaran, yaitu organisasi yang selalu mendorong dan mendukung setiap individunya untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri, dan juga bersama-sama untuk terus melakukan transformasi keterampilan kerja para pegawainya, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas dan nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan organisasi. Ada 5 unsur dasar proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pengendalian pribadi, merupakan proses pembelajaran yang dicapai melalui individu belajar yang terus-menerus meningkatkan kompetensinya, berpikir secara proaktif dan memiliki visi. Yang kedua, mentalitas, yaitu suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, berkeyakinan, dan berasumsi serta berprasangka atas rangsangan yang terjadi. Yang ketiga, team learning, merupakan tim yang dibangun melalui berdialog dan berdiskusi yang diberi kebebasan berpikir secara kreatif dan keputusannya untuk mencapai keterampilan yang kolektif yang nantinya akan berimplikasi pada kinerja organisasi. Dan yang keempat, system thinking, merupakan disiplin sebagai penyelaras disiplin-disiplin lainnya sehingga menjadi koheren dan praktis. Yang kelima, visi bersama. Untuk mewujudkan visi bersama ini diperlukannya kemampuan dan keterampilan dari diri sendiri maupun organisasi dalam menggali pandangan mengenai masa sekarang organisasi dan masa depan organisasi. Yang ketiga adalah proses belajar individual sebagai upaya peningkatan kapasitas. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyaknya tantangan, peluang sampai ancaman terhadap globalisasi. Karena banyaknya isu global yang harus dihadapi seperti demokratisasi, penegakan HAM dan sebagainya, anggota dewan atau pejabat itu dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dengan menjadi pembelajar, karena akan menjadi landasan terjadinya proses pendewasaan seseorang, baik memperbaiki kualitas pola pikirnya maupun ruang spiritualnya. Dalam organisasi belajar terdapat satu istilah, yaitu shared mental models, yang konsepnya adalah persyaratan terjadinya proses transfer pengetahuan individu belajar menjadi organisasi belajar. Menurut Sumarjo dan Harifa, ada 3 karakteristik seseorang memiliki kedewasaan. Yang pertama adalah kedewasaan intelektual, emosional, dan sosial. Kemudian proses belajar individual itu terbagi menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Proses pembelajaran horizontal ini maksudnya adalah seseorang memiliki olah pikir dan emosional yang dapat merubah cara pandang dan berpikir secara bersamaan. Proses ini memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah proses observasi, refleksi perubahan cara pandang dan berpikir, serta proses aktualisasi. Seseorang dapat dikatakan berhasil melakukan proses pembelajaran horizontal ini jika dia mampu melaksanakan mekanisme olah pikir dan emosional serta spiritual. Selanjutnya adalah proses belajar vertikal. Proses di mana seseorang mampu memahami pengetahuan dari tingkat paham hingga tingkat mengapa, yang artinya seseorang telah memiliki kesadaran intelektual dan emosional yang lebih. Dengan memiliki kedewasaan yang telah dijelaskan, anggota dewan dan pejabat Pemda akan dapat mengantisipasi dan merubah tantangan dan ancaman menjadi suatu peluang bagi kemajuan daerahnya. Selanjutnya yang keempat adalah otonomi daerah mereduksi hambatan learning organization. Terdapat 8 faktor yang menjadi penghambat penerapan organisasi pembelajaran.
menurut Zulfikar. Yang pertama adalah struktur organisasi yang kaku. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan dalam organisasi, sehingga tidak adanya ruang bagi daerah untuk melakukan improvisasi untuk birokrasi. Ketiga, struktur organisasi yang selalu berubah, diikuti dengan pergantian personilnya, yang menjadikan proses pembelajaran ini tidak efektif. Yang kelima adalah tidak adanya penghargaan bagi prestasi individu. Ini akan terjadi jika pegawai yang memiliki potensi yang tidak itu diperlakukan sama. Yang keenam adalah adanya turnover yang tinggi, karena untuk berinteraksi dengan organisasi itu butuh penyesuaian. Yang ketujuh adalah kesalahan rekrutmen dan penempatannya. Dan yang kedelapan adalah tidak adanya perencanaan yang strategis. Ini akan mengakibatkan organisasi akan sulit mengambil sikap dari perubahan yang ada. Kedelapan hambatan dari organisasi belajar dapat direduksi melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Misalnya, masalah penghargaan prestasi kerja dapat diatasi dengan seiring dengan tuntutan penerapan prinsip-prinsip profesionalisme dan struktur organisasi yang selalu berubah, serta kesalahan rekrutmen dapat direduksi dengan visi yang jelas dan kearifan pimpinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang otonomi daerah dalam keleluasaan aparatur kreativitas dan inovasi mengembangkan potensi ekonomi lokal. Otonomi daerah menjanjikan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan dan memberikan harapan dalam bentuk peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, pada sistem ekonomi kerakyatan yang di sebelumnya masyarakat tersebut tidak terlibat menjadi terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Hal inilah dinamakannya demokrasi ekonomi menurut Mubiharto. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa usaha kecil menengah lebih kuat daya tahannya dibandingkan perusahaan-perusahaan besar lainnya pada persaingan global. Adapun juga ciri-ciri pengembangan ekonomi lokal menurut Helena dan Hikna, yang pertama itu terlokalisasi dengan tujuan mengurangi biaya transportasi. Nah, yang kedua itu adanya proses disertifikasi produk yang tinggi sehingga banyaknya keragaman produk antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga itu berbasis masyarakat dalam jati diri dan pengetahuan lokal. Kemudian adanya ODA yang memberikan keleluasaan dan mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing berdasarkan prakarya, kreativitas, dan inovasi serta aspirasi masyarakat yang dijadikan konsepsi dasar dalam memahami pengembangan ekonomi lokal. 1. Otonomi daerah mendorong daya saing daerah. Daya saing daerah terkait dengan kemampuan suatu daerah meningkatkan dan menghasilkan produk untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam mencapai pertumbuhan terkait kesejahteraan yang tinggi pada persaingan domestik dan internasional. Adapun hak utama yang dianggap menentukan daya saing daerah, yang pertama itu perekonomian daerah, keterbukaan sistem keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, governance dalam kebijakan pemerintah, serta manajemen ekonomi makro. Nah, dengan demikian dapat dikatakan juga apabila kebijakan otonomi daerah secara faktual mampu mewujudkan daya saing daerah otonomi akan memberikan manfaat bagi peningkatan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada otonomi daerah mendorong terciptanya produk unggulan. Dalam upaya membangun kesiapan bangsa menghadapi persaingan global, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menemukan relevansi dan urgensitasnya untuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam mendorong pemerintah pusat lebih mampu untuk berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon, dan 3. Produk unggulan sebagai daya tawar masuk pasar internasional. Kagan mendefinisikan produk sebagai atribut fisik, psikologi, servis, dan simbolis yang secara kolektif menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pembeli atau pengguna. Produk adalah hasil dari serangkaian proses yang panjang yang melewati beberapa tahapan fisik maupun non-fisik. Proses itu melibatkan berbagai pihak yang berhubungan satu sama lain. Penyedia bahan baku menyuplai kebutuhan bahan baku perusahaan yang akan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Rangkaian pihak-pihak yang menangani produk inilah yang dinamakan supply chain. Dalam proses Chamberlainian, perusahaan yang unggul itu mempunyai ciri khas tersendiri seperti kecakapan teknik, reputasi produk, dan sebagainya. Keunggulan biaya adalah berusaha mencapai biaya yang lebih rendah dari para pesaing, tetapi tanpa mengurangi kualitas produk. 4. Menerobos pasar internasional bertumpu produk unggulan lokal. Inti pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing.
untuk dapat menerobos masuk di arena persaingan yang sangat tinggi. Tentunya hanya perusahaan yang memiliki produk atau komoditas yang berdaya saing. Berbagai peluang produk atau komoditas unggulan memasuki pasar internasional seperti terlihat dari landmark yang menjadi landasan globalisasi, dikenal dengan The Four Modalities of World Trade Organization, yang terdiri dari 1. The Principle of Cross-Border Supply yang memberi kebebasan kepada pemasok barang dan jasa asing untuk menjual barang dan jasanya di negara tuan rumah. 2. The Principle of Consumption Abroad yang memberi kebebasan kepada warga untuk membeli barang atau jasa dari pemasok barang dan jasa asing. 3. The Principle of Commercial Presence yang memberi kebebasan kepada pemodal asing untuk menanamkan modalnya hingga 100% di negara tuan rumah. 4. The Principle of Presence of Natural Person yang memberi kebebasan kepada pemodal asing untuk membawa tenaga kerjanya untuk bekerja di negara tuan rumah. Daerah dengan aparaturnya yang profesional dan berjiwa wirausaha adalah yang paling memahami potensi wilayah, kemampuan aspirasi masyarakat, dan kemampuan masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat. Jika setiap daerah mampu memasarkan produk unggulannya di pasar internasional, maka kebijakan otonomi daerah akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku ekonomi. Bagi industri dan perusahaan yang mampu memasuki pasar internasional, bukan saja memiliki kontribusi terhadap devisa negara, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja. Tentu saja kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Dengan demikian, kebijakan desentralisasi dan otonomi merupakan strategi yang efektif menjawab tuntutan globalisasi dan membawa kebermanfaatan bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.